Bab 1356. Oh sial. Tenang. Joshua Wu, yang terguncang kembali, berkata dengan cepat, maksudku dia tidak berada di dunia spiritual, bukan sesuatu yang terjadi padanya. Mendengar ini, niat membunuh yang keluar dari tubuh warrior yang tiba-tiba menyusut kembali. Melihat adegan ini, Joshua Wu menghela nafas lega. Aura warrior yang tadi ingin membunuh dia tidak ada di dunia spiritual. Warrior yang mengerutkan kening. Joshua Wu mengangguk dan berkata, dia dan pamanku pergi ke wilayah benua planet. Wilayah benua planet. Katakan lebih jelas, kata warrior yang dengan sungguh-sungguh. Joshua Wu berkata dengan sungguh-sungguh, bakatnya terlalu menakutkan. Dia bisa mempelajari segalanya dengan sangat cepat, bahkan lebih dari seni bela diri. Tidak butuh waktu lama bagi pamanku untuk mengajarinya apapun. Itu benar. Karena itu, dia terjebak dalam kemacetan. Agar tidak menundanya, pamanku memutuskan untuk menerobos pendekar kaisar dan membawanya ke benua planet ini. Berbicara tentang ini, Joshua Wu berhenti dan kemudian berkata, sebenarnya, Sekte Wuzong dari dunia spiritual hanyalah sebuah cabang. Mereka hanya cabang. Bendiko Xiao bertanya dengan cemberut. Joshua Wu mengangguk dan berkata, benua planet di wilayah adalah dunia tengah, di mana dunia para pejuang, dan juga merupakan markas besar Sekte Wuzong kami. Untuk berkembang, manajemen senior Sekte Wuzong memutuskan untuk mengirim orang ke berbagai dunia untuk mengembangkan dan merekrut bakat untuk Sekte Wuzong. Irene An, dia memiliki bakat luar biasa, dan pemahamannya bahkan lebih menakutkan, kita tidak bisa lagi mentolerirnya di sini. Oleh karena itu, paman saya hanya bisa membawanya ke markas besar Sekte Wuzong, di mana dia bisa dikultivasikan dengan lebih baik. Bidang planet. Mata warrior yang perlahan tertutup. Di samping, kelopak mata Joshua Wu melompat, berpikir bahwa warrior yang marah untuk ini, dan segera berkata, warrior yang, Sekte Wuzong kami, tidak akan menyakitinya. Dengan bakatnya, Sekte Wuzong dari benua hanya akan melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Apa yang paling dipedulikan oleh sekte? Kejeniusan. Karena hanya aliran jenius yang stabil yang dapat membuat sekte tetap makmur, bahkan lebih tinggi. Tidak peduli seberapa kuat sekte itu, jika generasi muda tidak kuat dan tidak memiliki kejeniusan, hasil akhirnya akan menurun, atau bahkan punah. Oleh karena itu, jika ada seorang jenius sejati dalam sebuah sekte, selama tidak ada kecelakaan, sekte tersebut akan mengolahnya dengan baik. Bahkan jika jenius ini pergi ke luar negeri untuk mengalami, sekte tersebut akan mengirim master yang kuat untuk melindunginya secara diam-diam. Warrior yang secara alami memahami ini, jadi dia tidak marah. Meskipun dia ingin Irene An mengikutinya, Irene An bukanlah milik pribadinya, dan Irene An juga memiliki kehidupan dan ciptaannya sendiri. Selama dia aman itulah terbaik. Warrior yang membuka matanya dan mengepalkan tinjunya ke arah Joshua Wu, sebelumnya aku ceroboh, maaf. Joshua Wu pernah menawarkan bantuan dalam kebenarannya, dan dia selalu mengingat perasaan ini. Alasan mengapa dia kehilangan kesabaran sebelumnya adalah karena dia pikir sesuatu terjadi pada Irene An. Joshua Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membuat kesalahan sebelumnya, dan aku tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah berbicara, warrior yang gemetar dan langsung menghilang di tempatnya. Dia telah berkembang sampai titik ini. Joshua Wu tersenyum pahit setelah warrior yang pergi.
2 tahun yang lalu, warrior yang hanya setengah suci, pada saat itu, meskipun warrior yang memiliki bakat dan kekuatan yang baik, ia tetap tidak menjadi ancaman baginya. Dan sekarang, warrior yang telah berkembang ke titik di mana dia hampir mendongak. Bendiko Xiao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, gadis An mungkin sangat kuat, kan?" Joshua Wu mengangguk dan berkata, "Dia datang ke Sekte Wuzong kurang dari beberapa bulan yang lalu, dan lelaki tua ini tidak cocok untuknya, bahkan paman saya tidak bisa mengalahkannya. Dia adalah tubuh dewa pendekar, fisik dewa pendekar yang asli. Sekarang dia telah kembali ke benua, di mana dia pasti telah sepenuhnya dikultivasikan oleh sekte tersebut, dan sekarang dia mungkin telah mencapai keberadaan yang menakutkan. Menurutmu, dia dan warrior yang, siapa yang lebih kuat?" Bendiko Xiao berkata tiba-tiba. Joshua Wu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Entah. Tapi kalau kamu bilang begitu, semoga mereka berdua bisa bersaing, pasti seru banget. Aku juga menantikannya." Bendiko Xiao tersenyum, seolah memikirkan sesuatu. Dia menambahkan, "Kamu juga melihatnya. Warrior yang memiliki perasaan untuk gadis itu, dan gadis itu juga memiliki perasaan untuk warrior yang. Jika mereka ingin bersama di masa depan, Sekte Wuzong Anda tidak bisa mengalahkan bebek Mandarin, kan? Kamu juga melihat bahwa orang ini, warrior yang, adalah orang gila. Jika mereka berani melakukan ini, orang ini akan menjadi gila dan tidak ada yang bisa mengendalikannya." Joshua Wu tersenyum masam, dan kemudian berkata, "Aku harus mengatakan, kekhawatiranmu masih sangat masuk akal. Hei, tidak peduli apa, aku berharap hari itu tidak akan datang." Kekuatan Sekte Wuzong di benua tentu saja tidak perlu dikatakan, tapi warrior yang. Seperti kata pepatah, jangan ganggu yang miskin, warrior yang seberapa jauh tumbuh, tidak ada yang tahu. Tapi yang sengaja ditegaskan adalah selama dia tidak jatuh, dia pasti akan menjadi master yang super kuat di masa depan. Jenius semacam ini, aku khawatir bahkan Sekte Wuzong dari benua tidak akan berani menyinggung dengan mudah. Hasil terbaik adalah Sekte Wuzong dari benua melengkapi warrior yang dan Irene An. Dengan cara ini, Sekte Wuzong tidak hanya tidak akan menyinggung seorang jenius, tetapi juga memenangkannya. Seorang jenius yang tiada taranya, ini adalah hasil terbaik. Namun, yang dia takutkan adalah Sekte Wuzong dari benua meremehkan prajurit yang. Kamu tahu, sekte-sekte seperti ini semuanya berada di atas dan suka memandang rendah orang lain. Dan temperamen warrior yang adalah jenis karakter yang jika orang membuatnya tidak senang, maka dia akan membalas perlakuan dengan membuat lawannya merasa lebih tidak senang. Jadi, yang buruk adalah tragedi warrior yang atau tragedi Sekte Wuzong. Bendiko Xiao tampaknya telah memikirkan hal ini juga, dan segera menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Yang harus dia khawatirkan sekarang bukanlah masa depan, tetapi bagaimana perguruan Rusa Putih akan melewati masa sulit ini. Kapan Master Guardian akan tiba? Bendiko Xiao bertanya di jalan. Tidak tahu. Prajurit yang berkata, harusnya sebentar lagi. Dia membunuh setengah dewa. Pada saat ini, Guardian harus memahami kekuatannya. Jika pihak lain ingin membunuhnya, mereka pasti tidak akan, atau dengan kata lain, tidak ada demigod yang akan dikirim. Adapun apakah pihak lain akan mengirim master ke bawah, dia tidak tahu. Namun, bahkan jika pihak lain mengirim dewa asli untuk turun, dia tidak takut. Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu menebas langit menarik pedang, kalau ada, itu hanya 2 pedang.
Setelah kembali ke perguruan Rusa Putih, warrior yang datang ke ruang latihan Clara Xiao, dan dia tidak masuk untuk mengganggu Clara Xiao. Melihat ruang latihan di depannya, ekspresi warrior yang berangsur-angsur melunak, dan ketidakpedulian di matanya juga melunak. Di dalam, adalah istrinya. Sudah 2 tahun sejak saya pergi, dan sekarang dirinya akhirnya bisa melihat Clara Xiao. Dari benua pendekar hitam hingga sekarang, tidak peduli apakah itu Clara Xiao, Irene An dan Rasia Lu, mereka sudah mengalami banyak penderitaan bersamanya. Terutama Clara Xiao dan Irene An dihapuskan dan kedua tangannya patah. Dan Clara Xiao terhapus ingatannya. Bagi mereka, selain cinta, dia juga merasa bersalah. Karena mereka semua adalah wanitanya, dan mereka mengalami kecelakaan berulang kali. Apakah seorang pria masih seorang pria jika dia tidak bisa melindungi wanitanya? Kali ini, dia memutuskan untuk membawa gadis-gadis seperti Clara Xiao dan Rasia Lu bersamanya. Jika dia benar-benar dalam bahaya, biarkan warrior yang mati terlebih dahulu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah sekitar 3 jam, pintu ruang pelatihan tiba-tiba terbuka perlahan, dan Clara Xiao muncul di depan warrior yang. Pada saat ini, Clara Xiao mengenakan gaun putih bulan panjang, dengan sosok ramping dan anggun, wajah cantik, dan rambut perak putih salju. Cantik. Kecantikannya bersih, kecantikannya tidak seperti wanita di dunia. Ini istrinya. Saat melihat warrior yang, Clara Xiao terkejut sesaat, dan setelah beberapa napas, dia berbisik, "Sudah kembali." Suaranya sedikit bergetar. Warrior yang berjalan di depan Clara, lalu menghentikan pinggang lembutnya dan memeluknya ke dalam pelukannya. Pinggang Clara Xiao sangat lembut, seperti tidak ada tulang. Clara Xiao memancarkan aroma samar, bukan semacam bedak, tetapi aroma tubuh. Warrior yang tidak berbicara, hanya memeluk Clara Xiao dengan erat, dengan rakus mencium aroma yang memancar dari tubuhnya. Tubuh lembut Clara Xiao awalnya agak kaku, tetapi segera melunak, dan kemudian lengannya juga melingkari pinggang warrior yang. Ketika warrior yang diasingkan, pada saat itu, dia merasa bahwa langit runtuh. Kekhawatiran siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, batu yang telah tergantung di hatinya akhirnya jatuh. Warrior yang baik-baik saja. Dia hidup kembali. Tak satu pun dari keduanya mengatakan sepatah kata pun, hanya berpelukan erat. Begitu saja, setelah sekian lama, warrior yang melepaskan Clara Xiao, lalu menatap Clara Xiao, dan berkata pelan, "Setengah kaisar." Clara Xiao mengangguk kecil, "Tapi kamu sudah menjadi pendekar kaisar." Warrior yang mengulurkan tangan dan dengan lembut menyelipkan rambut Clara Xiao di dadanya, "Tidak ada yang akan bisa memisahkan kita di masa depan." Clara Xiao meraih tangan warrior yang dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu banyak menderita di luar 2 tahun ini?" "Itu sepadan." Warrior yang berkata dengan lembut. Meski beberapa kali hampir mati di benua, namun untungnya, cobaan dan kesengsaraan yang berulang-ulang membuatnya tumbuh dewasa, dan, di benua, ia masih bisa mencapai pendekar kaisar. Clara Xiao tidak berbicara, dia memeluk lengan warrior yang dan memeluk dengan erat. Setelah beberapa saat, warrior yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium Clara Xiao. Tubuh halus Clara Xiao sedikit bergetar, tetapi dia segera rileks dan kemudian membiarkan warrior yang menjarah. Setelah berciuman sebentar, warrior yang melepaskannya, lalu berkata dengan lembut, "Clara, kurasa." Clara Xiao menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara, tetapi tangan gioknya sedikit mengepal.
Warrior yang tidak bertanya, dan segera meraih pinggang Clara Xiao dan masuk ke ruang latihan. Kemudian, sebuah jiwa pedang tiba-tiba muncul di luar ruang latihan dan kemudian sepenuhnya menyelimuti seluruh ruang latihan. Pada saat ini, bahkan seorang setengah dewa tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk melewati ruang pelatihan ini. Dalam Luo San dengan ringan mengendur, tubuh gioknya diletakkan secara horizontal, dan sedikit cahaya musim semi bisa dilihat di matanya. Napasnya cepat, matanya kabur, dan dia malu dibelai ketika dia ingin berbicara. Ribuan mil untuk membunuh, melintasi puncak kembar, melintasi dataran, gemericik air di lembah, tidak sejelas, di ujung lembah, rumput hijau menutupi merah cerah, pencuri bersembunyi, bersenjatakan tombak dan siap pasang. Pada saat ini, ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar di dunia bangau putih, dan kemudian, beberapa tekanan kursif bergulir ke dunia bangau putih. Guardian telah tiba. Oh sial. Di ruang rahasia, sebuah suara berisi kemarahan tak berujung terdengar, dan kemudian, energi pedang melesat ke langit dari ruang pelatihan, menusuk dirinya sendiri di langit. Bersambung.